Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Sumpah Gan, Ane seneng banget waktu ngeliat ternyata amuletnya masih ada di sana. Nggak pakai lama, langsung Ane ambil amulet itu yang bergantung di atas dinding. Yes, berhasil. Ane langsung berhambur keluar dari rumah Mbak Ning menuju ke arah balai. Tiba-tiba Ane denger lonceng yang biasanya dipakai untuk perwayangan. Bodoh amat, Ane tetap lari ke arah hutan karet yang ada di belakang balai kampung. Nah, pas di sini Ane denger suara kaki lari ngejar Ane Gan. Dari arah belakang, Ane tambah kecepatan lari Ane. Jujur, di sini Ane lari sambil nangis. Ane dah nggak kuat sebenarnya. Suara langkah kaki tetap ada mengejar. Dari arah atas pepohonan pun banyak suara kresek-kresek seperti ada yang juga mengejar Ane. Dari atas, amulet itu Ane taruh di dalam baju supaya nggak terlepas dari tangan. Tiba-tiba dari arah depan Ane ngeliat sosok Gan. Ane nggak mau berhenti. Kalau perlu Ane tabrak sosok itu. Semakin dekat dengan sosok, semakin jelas wujud sosok itu. Dan ternyata itu Mbak Ning. Mukanya menyeringai mengerikan. Dan tiba-tiba saja badan Ane lemes. Ane berhenti. Seakan-akan tubuh Ane dikontrol sama dia. Mbak Ning, saya sudah tahu dari awal kamu dan Burhan berada dari pendakian lainnya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengambil barang itu dari tangan kami. Kami? Siapa kami? Ane gak bisa ngomong. Nafas ini seakan tertahan di tenggorokan. Gak lama, seluruh tubuh Mbak Ning diselimuti asap hitam tebal mengembul dari bawah tanah. Ane sudah bisa prediksi. Dia pasti akan berubah wujud. Ane sudah mulai terbiasa dengan hal ini. Benar saja, dia berubah wujud makhluk yang berkaki kuda. Ternyata benar dugaan Ane. Semua ini adalah Mbak Ning. Dialah biang keladi dari kejadian-kejadian di kampung ini. Dialah yang ternyata mencuri benda keramat dari makam Eyang Damar. Ane memejamkan mata. Ane berusaha untuk menenangkan diri. Ane berdoa sebanyak-banyaknya. Entah berapa ayat yang Ane baca. Semua yang Ane hafal, Ane rapalkan. Makhluk itu yang tidak lain adalah Mbak Ning mulai mendekatkan dirinya ke arah Ane. Tangannya yang panjang memegang kedua tangan Ane. Seakan mencari amulet itu dari tangan Ane. Entah Ane dapat keberanian dari mana. Dan entah ada keajaiban apa. Ane berusaha untuk berontak, tapi semakin Ane berusaha, Ane semakin lemas. Ane pun jatuh tertunduk. Ane di saat itu pasrah. Ane kembali mengingat kenangan-kenangan indah Ane selama hidup. Di kepala, Ane melihat muka kedua orang tua. Ya, kedua orang tua Ane nangis Ane Gan. Yang Ane cuman tahu ini hari terakhir Ane. Ane bakal mati di sini. Di dalam hati Ane minta maaf ke kedua orang tua. Tangan makhluk itu makin keras mencengkram. Awalnya tangan Ane, kemudian Ane berasa semua badan Ane kayak terlilit sesuatu. Dari kaki, perut, dada, sampai udah di leher. Ane gak berani buka mata. Di tengah keputusasaan Ane mendengar lolongan anjing-anjing
lolongan yang saling sahut menyahut. Ada banyak anjing, banyak sekali. Tapi entah kenapa aneh bukannya merasa takut, tapi kok aneh merasa bahwa itu bala bantuan. Aneh buka mata, ternyata badan aneh sudah dililit kain warnanya merah. Kain itu melilit dari kaki sampai leher. Di depan aneh makhluk berkaki kuda itu seakan-akan sedang menari. Persis gerakan tarian yang dimainkan oleh wayang orang di balai. Ternyata ini adalah sebuah tarian persembahan atau ritual sejenisnya. Dari belakang aneh dengar suara derap kaki berlari ke arah aneh. Banyak banget. Makin lama makin deket. Tiba-tiba saja dari kanan kiri aneh meluncur anjing-anjing gede banget kan. Setinggi anjing pitbull, semua berwarna gelap. Aneh gak bisa mastiin warna apa, karena memang saat itu temaram. Mereka menggonggong dan lari menuju ke arah makhluk itu. Aneh gak bisa lihat dengan jelas. Tapi yang aneh tahu, tiba-tiba anjing itu berwujud menjadi manusia tinggi-tinggi. Pakai baju warna hitam-hitam, semua dengan ikat kepala. Kayak topi khas Sunda gitu. Apa ya namanya? Aneh lupa. Kayak yang waktu itu dipakai Ridwan Kamil pas di TV. Badan aneh berasa kayak ditarik-tarik dari kanan kiri aneh. Aneh baru sadar ternyata ada dua orang yang berusaha narik kain itu lepas dari tubuh. Aneh pengen pingsan tapi nggak jadi kan. Pas aneh ngeliat muka mereka polosan nggak ada apa-apa. Tapi di batin aneh tahu mereka adalah makhluk yang baik dan berusaha menolong. Pada saat kain itu mereka coba lepaskan, aneh mendengar teriakan-teriakan dari depan. Oh, ternyata makhluk itu berkelahi dengan siluman anjing yang tadi menyerang. Nah, setelah badan aneh berhasil keluar dari kain merah itu, seakan-akan ada suara dari dalam diri aneh. Suara lari. Sekarang, selamatkan kami. Lari segera ke arah makam. Aneh pun lari kan, melewati makhluk berkaki kuda yang sedang dikeroyok oleh para siluman tadi. Aneh bingung ngomongnya, siluman, sosok, sudahlah ya, agan-agan pasti bisa ngerti dah, bayangin sendiri. Aneh juga bingung soalnya mau nyebut apa. Aneh udah gak mau noleh-noleh lagi. Aneh lari lagi menuju tanah lapang yang menjadi tempat peristirahatan di depan. Suara terakhir yang aneh dengar dari arah belakang cuma teriakan-teriakan dan lolongan anjing. Gak berapa lama aneh sudah sampai di tempat peristirahatan itu. Pas aneh sampai, aneh ngeliat bulan terang, bulat penuh, terang banget dah. Seakan-akan jarak bulan itu cuma beberapa ratus meter dari aneh. Pas aneh mau lanjutin masuk ke hutan pemakaman, tiba-tiba saja ada banyak orang yang megang obor. Mereka berdiri di pintu masuk ke hutan pemakaman. Sebentar, aneh coba merogoh baju aneh, memastikan amulet itu masih ada sama aneh gak. Aman, amulet itu masih ada. Aneh coba cari cara gimana cara lewati para warga itu. Sial, aneh mau lewat mana ini? Aneh berpikir, apa aneh terobos aja ya rombongan warga itu? Baiklah, sekali ini saja aneh mengumpulkan keberanian aneh. Aneh lari sekejang-kencangnya untuk menabrak diri ke deretan warga yang memblokir jalan menuju ke dalam hutan pemakaman. Aneh lari sambil penjamin mata, tapi aneh gak mau tahu apa yang aneh hajar. Ini lari aneh terkencang dalam hidup aneh. Terakhir waktu akhirnya aneh mendengar suara teriakan-teriakan kenceng banget. Ada suara ibu-ibu, mas-mas, anak kecil pada teriak gitu kan. Aneh tetap menjamin mata. Aneh berasa banyak sentuhan-sentuhan kasar
yang aneh rasakan di tangan aneh waktu lari menerobos. Aneh berpikir mungkin aneh sedang menembus mereka, dan akhirnya gedabruk. Kepala aneh sakit banget. Aneh menabrak sesuatu yang sangat keras di depan aneh sampai membuat aneh terpelenting. Mental lagi ke belakang, aneh jatuh muka ngadep tanah. Pas aneh noleh melihat benda apa yang aneh tabrak. Sial, pohon besar aneh tabrak kan. Wah, berarti aneh lolos bisa masuk ke arah hutan pemakaman. Seneng ngeliat ke arah belakang aneh. Ternyata aneh sudah menerobos ke dalam dengan jarak 10 meteran lah. Berarti warga yang tadi halusinasi apa gimana? Bodoh amat dah. Aneh coba ngerogoh lagi ke dalam baju aneh untuk ngecek amulet. Masih ada, aman. Aneh segera berdiri dan lanjut lari ke arah pemakaman. Dari kejauhan sudah mulai kelihatan rumah-rumahan dari makam-makam itu. Aneh lari terus, tapi di sini aneh sambil teriak-teriak memanggil nama Mas Burhan supaya dia tahu aneh sudah berhasil sampai di sana. Dan dari balik-balik makam, aneh bisa ngelihat Mas Burhan melambaikan tangan. Aneh terus lari menuju Mas Burhan. Dan setelah aneh berjumpa dengan dia, aneh, "Mas, saya berhasil mas. Ini mas." Aneh sambil tergopoh-gopoh buru-buru ngeluarin simulet itu dari balik baju sembari menunjukkan ke dia. Tapi ada yang aneh dengan Mas Burhan. Mukanya datar. Dia menunjukkan dia itu senang atau sedih. Dan saat itu juga aneh ragu. Ada apa ini? Ada yang aneh. Mas Burhan, mana le? Berikan ke saya. Ayo kita segera ke makam Eyang Damar. Loh, tumben-tumbenan Mas Burhan maksa. Aneh gak segera ngasih ke dia kan. Aneh, gak usah mas, biar saya aja. Ayo kita ke sana. Tiba-tiba saja Mas Burhan memaksa aneh untuk menyerahkan amulet itu ke dia. Aneh bingung, ada apa ini? Karena aneh berasa ada yang salah. Aneh langsung lari menuju makam Eyang Damar. Mas Burhan mengejar aneh dari belakang, seakan menahan aneh. Gak peduli, aneh pun langsung ke arah makam dan segera mengeluarkan amulet itu. Aneh lihat Mas Burhan masih tertinggal agak di belakang aneh. Aneh buru-buru mencocokkan amulet itu dengan embos yang ada di makam Eyang Damar. Ya, secara gambar cocok. Aneh coba tempelin itu amulet ke embosnya. Naluri aneh mengatakan itu harusnya pas, dan memang caranya adalah memasukkan amulet itu ke tempatnya. Tapi alangkah terkejutnya, ternyata amulet itu lebih besar ukurannya, jadi gak bisa masuk ke dalam. Sial, aneh lihat Mas Burhan sudah mulai mendekat. Insting mengatakan aneh harus berantem melawan Mas Burhan. Dan terjadilah pukul-pukulan antara aneh dan Mas Burhan. Tapi aneh kalah. Aneh gak bisa silat dan dia jago. Dengan kondisi aneh yang sudah lelah, aneh pun tersungkur di pojokan makam. Dan tiba-tiba saja Mas Burhan ketawa menjadi-jadi. Dia berhasil merebut amulet itu dari tangan aneh. Dari samping aneh tiba-tiba melihat sosok yang ternyata itu adalah sosok prajurit yang menjaga area pemakaman ini. Kalau aneh disuruh berantem lawan dia juga, aneh pasti modar. Tapi yang aneh dia gak ngeliat ke arah aneh. Dia malah ngeliat ke arah Mas Burhan. Mas Burhan tertawanya semakin menjadi-jadi sambil memegang amuletnya. Mas Burhan, amulet ini tidak akan pernah kalian dapatkan kembali. Ini milikku selamanya. Walah, suara Mas Burhan beda. Ternyata Bakning telah merasuki Mas Burhan. Tapi kok bisa ya? Seandainya saja Mas Burhan mau menemani aneh balik ke kampung Ireng, atau jangan-jangan sejak awal dia di pemakaman ini dia sudah dirasuki.
Kalau begitu sosok berkaki kuda itu siapa? Aneh nggak mau terlalu panjang mikir. Yang jelas gimana caranya supaya amulet itu balik ke Aneh lagi. Sejurus kemudian Aneh menoleh ke sosok prajurit. Tiba-tiba saja dia menyerang Mas Burhan. Ya, Aneh nonton silat dah. Lumayan bisa sambil istirahat. Gila nih orang berdua. Udah kayak nonton film Wiro Sableng. Nah, di sini nih Aneh mulai penasaran sama embos di makam Eyang Damar. Kenapa kok nggak bisa masuk amulet itu? Aneh coba colek-colek tuh embos. Emang bener ya, ukurannya berbeda. Tapi Aneh nggak patah semangat. Aneh susurin lagi dah spot lain di makam Eyang Damar. Sampai Aneh melihat sesuatu yang ganjil. Jadi di bawah makam itu di tanahnya kayak ada slot. Kayak celah yang diisi makam. Aneh coba korek-korek. Ternyata bener. Emang itu slot. Gimana ya analoginya? Kalau agan yang pernah ngalamin disket yang ukurannya gede, nah kayak gitu slotnya. Tapi Aneh masih ragu. Apakah slot ini ada di sisi lain makam Eyang Damar? Aneh puterin tuh makam. Ternyata memang hanya ada di sisi sini saja. Oke, ada lagi nggak ya spot lain yang aneh? Rasanya nggak ada. Aneh kemudian balik lagi melihat mereka berdua berantem. Ya, sekarang badan Mas Burhan udah tepar di tanah. Posisinya tengkurap. Pas Aneh lihat itu prajurit sedang tanding sama Mbak Ning. Tapi Mbak Ning berubah wujud sebagai kentongan yang gede banget. Bentuk kentongannya kayak ukir-ukiran gitu kan. Aneh bisa lihat jelas. Oh, ternyata jangan-jangan ini kentongan yang bunyinya buk, buk, buk. Itu tuh. Aneh deketin Mas Burhan. Aneh coba taruh jari di lubang hidungnya. Untungnya masih bernafas. Cuma pingsan aja. Aneh balik lagi ngeliatin prajurit yang lagi coba bantai Mbak Ning. Mbak Ning berkali-kali merubah wujudnya. Sekarang dia berubah menjadi lembaran kain. Warnanya merah. Si prajurit tetap hajar habis-habisan pakai pukulan dan tendangan. Aneh coba cari amuletnya. Aneh coba raba-raba sekujur tubuh Mas Burhan. Dan memang mungkin ini takdir kali ya. Itu amulet masih tergenggam erat di tangan Mas Burhan. Langsung dah Aneh ambil. Tiba-tiba sosok Mbak Ning yang sekarang berubah menjadi babi hutan ngelihat Aneh kan dan berusaha ngejar Aneh. Dengan sigap Aneh langsung merangkak dengan cepat ke makam Eyang Damar. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Aneh masukin amulet itu ke slot di sisi makam Eyang Damar dan masuk kan. Susah masukin, seakan memang sudah cocok. Dan amulet itu kayak kesedot ke dalamnya. Kalau yang punya mobil Freight atau Alphard kan pintunya model vakum tuh. Ya kayak gitu dah nyedotnya. Aneh langsung noleh ke belakang ngelihat Mbak Ning dan prajurit. Seketika itu juga Mbak Ning teriak-teriak kan. Kayak orang gila. Teriak-teriak dan abis itu dari badannya keluar kabut gelap. Tebel banget. Aneh coba lihat prajuritnya. Lah, udah gak ada. Hilang gitu aja. Aneh noleh ke Mbak Ning. Dia kayak dikerubutin kabut tebal. Tapi masih bisa kelihatan mukanya. Di sini Aneh terkejut. Muka Mbak Ning berubah-ubah. Jadi muka laki-laki. Jadi babi. Jadi ular. Jadi cewek berparas cantik. Jadi anjing. Jadi burung elang. Dan terakhir jadi nenek-nenek. Jelek banget. Jelekan dia daripada Mak Lampir di sinetron Indosiar. Dan tiba-tiba saja kabut makin tebal ke arah mukanya. Segerombolan anjing datang dan melolong-lolong di sekitar Mbak Ning mengitari dia. Aneh udah capek banget. Jadi Aneh duduk di tanah sambil nyender ke makam Eyang Damar. Dan perlahan-lahan Aneh lemes kan. Kepala Aneh sakit banget. Semua di depan Aneh muter. Perut Aneh mual banget. Sampai badan Aneh semuanya kaki sakit.
Dan pada saat kondisi aneh seperti itu, aneh merasakan kepala aneh kayak diusap-usap sama sebuah tangan. Di situ aneh ngerasa tenang banget. Aneh berasa sejuk. Aneh merasa aman. Sampai akhirnya aneh pingsan. Gambaran yang terakhir aneh lihat pada saat itu adalah Mas Burhan yang masih tidur tengkurap. Setelah itu aneh cuma berdoa, semoga ini selesai. Terik matahari membuat rasa sakit di kulit aneh. Cahayanya bikin silau mata yang masih tertutup. Aneh gak berani untuk buka mata. Aneh gak mau ulang lagi melihat muka Mbak Ning menanyakan aneh kenapa. Dan aneh megang gelas dan akhirnya minumnya. Aneh gak mau kayak gitu lagi. Tapi tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan pundak aneh. Le, bangun Le. Aneh beranikan diri untuk membuka mata. Mas Burhan. Ternyata itu Mas Burhan. Aneh peluk dia kenceng-kenceng. Aneh lihat jam tangannya. Ini jam 3 sore. Akhirnya kita berdua lolos. Aneh melihat sekeliling aneh. Ternyata aneh dan Mas Burhan ada di area pemakaman pada saat kita nyampe di pegunungan ini menuju base camp. Dari atas ini aneh ngeliat ke arah bawah. Ternyata di sana teman-teman aneh udah ngumpul di bus penjemputan. Mas Burhan, kita berhasil Le. Kita berdua berhasil. Kamu berhasil. Saya senang bisa ketemu dan berpetualang dengan kamu di gunung ini. Kamu hebat. Setelah itu aneh udah gak bisa nahan rasa senang aneh. Aneh turun duluan dari area pemakaman itu. Mas Burhan ada di belakang aneh. Aneh lari-lari sambil teriak ke arah mereka. Dan mereka pun meneriaki aneh. Akhirnya aneh berpelukan sama semua teman-teman. Teman-teman aneh yang lainnya pun memeluki aneh. Ada yang sampai nangis-nangis. Ibu-ibu, mereka bertanya kepada aneh. Aneh dari mana saja. Semua orang pada nyariin. Sampai ada tim sus yang sedang balik naik ke arah untuk nyari aneh. Aneh cuma bilang, aneh sama Mas Burhan kesasar. Kita berdua berhasil turun. Aneh sambil noleh ke belakang nunjuk. Lah mana Mas Burhan? Padahal tadi dia bareng aneh turunnya. Semua orang terdiam melihat aneh dengan sedih. Di sana aneh nyari-nyari Mas Burhan. Meyakinkan semua orang tadi aneh sama Mas Burhan. Sampai akhirnya ada salah seorang menghampiri aneh dan memeluk aneh. Pak Joko namanya. Pak Joko, tenangin dirimu bro. Tenang, Mas Burhan sudah sampai duluan ke sini. Aneh, lah orang tadi bareng saya turunnya. Terus sekarang di mana? Pak Joko, Mas Burhan, masmu itu tidak seberuntung kamu mas. Aneh, maksudnya? Pak Joko, setengah jam yang lalu tim rescue menemukan Mas Burhan ada di daerah perbukitan 2 km dari pegunungan ini. Petani setempat menemukan jasad Mas Burhan tergeletak bersandar di sebuah batu dekat kali. Nyawanya tidak tertolong mas. Yang sabar ya mas. Aneh bingung harus bereaksi apa. Aneh jatuh terduduk. Aneh menatap kembali jalan turun dari arah makam di atas dekat base camp. Bukankah tadi Mas Burhan bareng aneh turun dari sana? Bukankah kita berdua sudah berhasil? Bukankah kita berdua sudah berhasil? Selama perjalanan pulang ke tempat tujuan berikutnya, aneh diam 1000 bahasa. Aneh mikirin Mas Burhan. Aneh masih gak percaya akan semua ini. Mas Burhan, sahabat sejatiku. Pegunungan ini menjadi saksi bisu betapa indahnya perjalanan kita kali ini. Betapa eratnya rasa persaudaraan kita. Kawan sejatimu, sampai jumpa lagi suatu saat nanti.